Perkenalkan, nama saya Andika Prayoga dengan NIM 223030503188. Di sini saya akan menjelaskan program untuk web sederhana manajemen pegawai untuk memenuhi penugasan responsi atau praktikum mata kuliah pemrograman web dan jaringan pemrograman web. Langsung saja kita masuk ke bagian program. Ini adalah bagian library-nya, ada function PHP. Ini bagian function PHP untuk koneksi PHP-nya. Ini adalah bagian fungsi registrasi admin. Bagian ini kita akan memasukkan username, email, dan password. Lalu pada bagian ini akan mengecek username sudah ada atau belum dengan cara menggunakan query select username from admin. Lalu bagian ini bagian perulangan, jika username sudah terdaftar maka akan menampilkan pesan username sudah terdaftar. Lalu bagian ini adalah bagian inskripsi password menggunakan password hash. Lalu bagian ini adalah insert ke database-nya. Jadi ketika kita menginput username, email, dan password, bagian ini akan menginsert atau menambahkan ke bagian database pada tabel adminnya. Lalu pada bagian ini adalah bagian untuk melakukan query ke database. Untuk kita ke bagian koneksi PHP-nya. Bagian ini adalah bagian untuk membuat koneksi ke database dengan server name, localhost, username root, password, dan database dengan nama database manajemen. Lalu ini akan membuat koneksi dan mengecek koneksinya tersambung atau tidak. Bagian session PHP adalah bagian agar admin melakukan login terlebih dahulu sebelum masuk ke laman webnya. Lalu kita ke bagian scriptnya. Ini adalah charts-nya, chart JavaScript-nya. Lalu pada bagian ini adalah bagian untuk implementasi Ajax-nya. Bagian ini adalah perulangan. Jika sukses, maka dia akan menampilkan data-datanya. Tapi jika gagal, maka akan tertampilkan pesan bahwa gagal mengambil data, atau jika terjadi error akan terjadi timbul pesan kesalahan bahwa terjadi kesalahan saat mengambil data. Ini adalah bagian script-nya. Bagian untuk script ini adalah untuk melihat bagian elemen-elemen query selector. Lalu kita ke bagian style-nya. Ada 4, dashboard, data, login, style. Kita ke dashboard dahulu. Baik, bisa kita lihat ini adalah bagian style-nya untuk dashboard. Data dan CSS-nya. Lalu login CSS-nya. Style CSS. Lalu kita pergi ke bagian chart data PHP-nya. Pada data PHP ini berhubungan dengan library, yaitu untuk bagian session PHP dan fungsi PHP-nya. Nah, pada bagian ini kita akan melakukan query untuk mengambil jumlah data mahasiswa atau jumlah data-data pegawai dari setiap
datanya setiap nomor departemennya. Ini adalah bagian untuk koneksinya, bagian perulangan. Lalu kita pergi ke bagian departemen terlebih dahulu. Ini adalah bagian departemen dengan kode-kode seperti ini. Di bagian departemen ini adalah bagian-bagian untuk data-data yang ada pada departemen dan bagian untuk melakukan fungsi choose atau create, read, update, dan delete-nya. Lalu ini adalah bagian indeks untuk PHP-nya. Ini adalah bagian utama untuk program ini. Kita lihat ada kelas-kelasnya, ada logout, indeks, pegawai, jabatan, dan departemen yang akan ditampilkan pada laman webnya nanti. Lalu ini adalah jabatan. Pada jabatan ini sendiri ada nama jabatan, gaji, dan ID jabatan. Lalu login PHP. Pada bagian ini lah kita melakukan bagian pengkodean untuk proses login yang akan kita lakukan. Jadi ketika kita masuk ke laman webnya, kita akan melakukan login terlebih dahulu, di mana login ini sendiri berhubungan dengan indeks PHP sebelumnya. Jadi kita akan memasukkan username dan password dengan query select from admin where username. Jadi query ini akan mengambil username dan password yang sudah kita registrasikan sebelumnya. Jika penginputan username dan passwordnya berhasil, maka akan ditampilkan pesan bahwa login berhasil. Lalu pada bagian ini adalah bagian set sessionnya. Jadi ketika kita memasukkan username dan password yang baru, lalu kita masuk ke bagian registrasi atau kita bagian login akan tetapi belum ada, maka kita akan maka program akan pergi ke bagian set session, di mana di sini kita akan menginput ID dan username-nya lagi. Bagian ini adalah bagian logout-nya. Lalu ini adalah bagian pegawai. Di sini berisi data-data untuk penginputan pegawai atau query-query untuk melakukan create, update, read, dan delete-nya. Lalu terakhir ini adalah bagian register PHP-nya. Ini kita akan melakukan register terlebih dahulu ketika kita baru masuk ke laman web dan kita tidak memiliki istilahnya akun seperti itu. Jadi kita harus melakukan register dulu dengan memasukkan username, email, dan passwordnya. Baik, langsung saja kita pergi ke bagian programnya di sini. Kita saja kita bagian indeks PHP-nya. Baik, ini adalah bagian awal dari programnya. Kita login. Kita lihat salah. Kita coba ulang.
sudah terdaftar, oke. Sepertinya kita menggunakan salah, kita menggunakan caps lock. Login. Baik, ini adalah bagian dashboard untuk web manajemen pegawai ini. Nah, baik, ini adalah bagian view untuk pegawai. Kita bisa scroll. Ini adalah bagian view untuk jabatan. Lalu kita bisa cari di sini, misalnya kita cari bagian untuk nama pegawai Winter. Maka akan ditampilkan nama pegawai Winter dengan alamat jalan apel, tanggal lahir, gender, lalu bagian sini kita bisa lihat dulu. Kita lihat bahwa di sini ada nama pegawai dengan nama Winter, dengan jabatan adalah staf senior. Penjelasan. Ini adalah bagian pegawai untuk tampilan webnya. Jadi di bagian sini kita bisa update, delete. Bagian sini kita bisa menambahkan pegawainya. Misalkan kita tambahkan alamat, kita tambahkan bagian staff, departemen humas, kita tambahkan. Bisa kita lihat berhasil ditambahkan. Jika kita ingin melakukan update, bisa kita klik, kita bisa update pada bagian jabatan dan staff. Misalnya kita update di bagian departemennya, tadi finance, kita update di SDM job update. Jika kita ingin delete, kita klik, bisa. Lalu ini adalah bagian untuk jabatannya, tampilan web pada bagian jabatan. Sini adalah bagian untuk implementasi dari curutnya. Ini adalah bagian untuk menambah, misalnya kita tambahkan jabatan, kita tambahkan OB, misalnya gajinya kita tambahkan, berhasil ditambahkan. Lalu jika kita ingin update, kita bisa update pada nama jabatan dan gajinya. Misalnya kita update gajinya menjadi 8. Kita update nama jabatannya, tetap OB saja. Kita update, berhasil diupdate. Lalu jika kita coba delete, ya berhasil di delete. Lalu ini adalah bagian tampilan web untuk departemen. Ini adalah bagian untuk menambah departemennya. Misalkan kita tambah departemen
tambah asal saja apartemen salah, tambahkan asal saja ya. Kita tambahkan, berhasil ditambahkan. Jika kita ingin update, kita bisa mengupdate nama departemennya. Setelah kita update jadi kita persingkat seperti ini. Berhasil dan kita delete. Lalu kita pergi ke bagian logout. Sudah berhasil logout. Baik, sekian untuk video presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.